nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya, beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dia telah lahir di kandang Bethlehem. Oleh karena itu mari kita mau sambut. Long time ago in Bethlehem, He is born, our King is born, Jesus Christ is born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and then we live forever. Because of what? Because of Christmas Day. Amen. Haleluya. Mari kita puji Dia. Katakan, well shepherds watch, they flock by night. Well shepherds watch, they flock by night. And bright new shining star. They hear a choir, sing a song, the music sings to come from above. Well shepherds watch, they flock by night. They see a bright new shining star. They hear a choir, sing a song, the music sings to come from above. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and then we live forever. Because of what? Because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and then we live forever. Because of Christmas Day. Haleluya. Kita mau sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Kita mau puji Dia. Mari kita sembah Dia, kita sambut Raja kita. Haleluya. Mari kita persiapkan setiap hati kita mau katakan sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia. Sang Raja. Mari kita berhimpun dan bersukaria. Kita mau sembah dan puji Dia dengan segenap hati kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Allah surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri. Sembah dan puji, sembah Dia, puji Dia, puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang
paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, haleluya. Segala sorak-sorai, segala pujian kami, segala ucapan syukur kami pada malam hari ini, kami akan persembahkan kepadamu Tuhan. Biar semuanya itu dapat menyambut kelahiran Raja kita. Semuanya itu biar dapat menyambut kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang mau lahir di kandang Bethlehem. Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah debu tanah Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi pada malam Natal ini, Engkau mau turun sebagai manusia untuk menebus segala dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan. Inilah doa kami pada malam Natal ini Tuhan. Doa kami yang penuh dengan ucapan syukur. Doa kami yang penuh dengan pujian Tuhan. Doa kami yang penuh dengan harapan-harapan Tuhan. Karena kami percaya Kau telah lahir di malam Natal ini. Terlebih lagi, Kau telah lahir di hati setiap kami. Kau telah lahir di rumah kami Tuhan. Kau telah lahir di tempat kami bekerja Tuhan. Kau telah lahir Tuhan. Engkau membawa damai sejahtera. Kau membawa sukacita yang baru. Ini yang kami imani pada malam Natal ini Tuhan. Inilah kado Natal yang terindah Tuhan bagi kami. Bahwa Engkau telah lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk memberikan sukacita. Sukacita yang sejati. Damai sejahtera yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, lawat jemaat-Mu pada malam hari ini satu persatu, jangan ada yang terlewat Tuhan. Kau yang tahu isi hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau yang tahu setiap permasalahan, pergumulan yang jemaat-Mu bawa pada malam ini Tuhan. Kau mau dengar mereka, Kau mau jawab Tuhan. Kau mau memberikan hadiah Natal terindah, pribadi demi pribadi di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami mau memuji, memuliakan Kau. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melanjutkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya, kita katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Didn't see that coming. Like there's no tomorrow.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Puji Tuhan, kita telah menerima persembahan dari kebaktian anak Tabernakel Kasih. Biar dari anak kecil dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari kecil, dewasa dapat memuji dan bersuka cita di hari Natal ini. Amin. Kita mau bersuka cita. Mari kita mau angkat satu pujian. In excelsis Deo. Saya mau undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Dengan hati yang memuji dan menyembah. Mari jemaat Tuhan nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lebih keras lagi. Amin. In excelsis Deo. Haleluya, biar seluruh pulau, seluruh benua terdengar lagu pujian, menyembahmu, memujimu. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua terdengar menebus. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan penuh semangat. Sambut Dia, sambut Yesus. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga. Tuhan yang kudus. Sabalah menyanyi juga di hadapan penebus. Di sini malam hari ini yang bersuka cita karena kelahiran Tuhan kita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semuanya bersuka cita. Mari kita mau puji Dia dengan penuh semangat lagi. Amin. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah. Kita puji Dia. Kita mau menyanyikan Gloria in excelsis Deo. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Nggak kedengeran, lebih keras lagi. Amin. In excelsis Deo, in excelsis Deo, kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau sambut Dia di malam yang kudus ini. Di malam yang suci ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
untuk menyambut Yesus lahir di setiap hati kita. Mari kita angkat satu pujian. Malam kudus, di malam Yesus lahir, kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Malam kudus, di langit bertaburan, bintang kemilau terang terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud dengan kidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Kita sambut Dia secara pribadi di malam ini, di malam yang kudus ini. Malam kudus, di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang. Malam kudus, datangnya kebenaran.
kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh hadir bersama-sama di ruangan ini. Dan Tuhan bukan hanya sekedar euforia biasa yang setiap tahun kami lakukan. Tapi kami rindu malam hari ini juga setiap kami yang ada di ruangan ini boleh mengalami kelahiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau buka hati kami bersama-sama malam hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau dengarkan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan pengurapan secara khusus buat hamba-Mu malam hari ini. Bapak Pendeta Andri yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, hidup kami diubahkan, diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ditolak, itu kata-kata yang ada di hari Natal. Yesus ditolak. Dari sejak sebelum dia lahir ke dalam dunia, yang Tuhan Yesus sudah rasakan adalah penolakan. Penolakan dari orang-orang yang justru dikasihinya. Penolakan dari orang-orang yang justru akan mengalami keselamatan daripadanya. Tuhan Yesus ditolak. Dan mereka tidak tahu apa yang sudah mereka tolak itu. Ada sebuah konsekuensi besar ketika menolak Tuhan Yesus. Yesus ditolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka dan membaca ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat yang ke-10.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Natal adalah peristiwa Allah menjadi manusia. Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta, yang maha kuasa, itu merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Manusia yang adalah debu adanya, yang sesungguhnya tidak berarti, tapi dikasihi oleh Allah. Natal adalah peristiwa Allah telah menjadi manusia dan berada di tengah-tengah manusia. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang ada di tengah-tengah kita manusia. Sebagai Allah yang beserta manusia, sehingga Yesus ini disebut Immanuel, yaitu Allah yang berserta dengan manusia, berserta dengan kita. Tapi ironis sekali, karena manusia tidak mengenal Dia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ironis sekali. Saya punya teman seorang pelukis. Pelukis ini memang jarang tampil di depan umum. Tapi lukisannya itu sempat menjadi lukisan yang dikagumi orang. Dan ketika dia pameran, penjaga pameran itu sendiri tidak mengenal pelukis ini. Sehingga ketika pelukis ini dengan pakaian yang sederhana dan kumuh dan penampilan yang tidak siap sebagai seorang yang terkenal, pelukis ini diusir dari tempatnya. Dari tempat di mana lukisannya sedang dikagumi oleh banyak orang. Kisah itu mengingatkan saya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah dunia yang sedang dikagumi oleh banyak orang. Banyak ilmuwan mengagumi dunia yang diciptakan oleh Allah. Tapi mereka tidak mengenal Sang Penciptanya. Inilah Yesus. Dunia, manusia tidak mengenal pribadi Yesus. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa juga mereka tidak memahaminya. Sehingga mereka menolak Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dengan berbagai macam alasan manusia menolak Yesus. Ada yang mengatakan ketika kita mau memperkenalkan Yesus, mereka tidak mengenal Yesus, lalu kita mau memperkenalkan Yesus kepada mereka. Mereka katakan, oh maaf, saya sudah punya agama. Saya beritahukan sekali lagi, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak untuk membuat agama. Agama adalah upaya manusia untuk mencari Allah yang tidak mudah dan tidak mampu dicari oleh manusia. Manusia yang adalah debu ini berusaha meraih Allah yang maha kuasa. Maka kemampuan manusia ini tidak mampu meraih Allah itu. Walaupun di dalam hati manusia merasa ada Allah, ada sosok yang maha kuasa. Tapi mereka tidak mampu. Kemampuan ini baru terjadi ketika Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan memperkenalkan Allah itu sendiri kepada kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah beragama Kristen. Saya ingin memberitahukan dan mengingatkan kepada kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah beragama Kristen di sepanjang hidupnya. Dia mengikuti Taurat yang ada di agama-agama dalam bangsanya Yahudi. Tapi dia tidak pernah menjadi seorang Kristen. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mengkristenkan siapapun. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menawarkan keselamatan. Keselamatan yang sebenarnya. Yang datangnya dari Allah. Dan hanya Allah yang mampu melakukannya. Orang menolak juga karena mengatakan bahwa wah, nanti bagaimana kalau saya sekarang mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nanti bagaimana keluarga saya? Keluarga saya semuanya nanti akan membenci saya dan mengusir saya, mencoret saya dari daftar anggota keluarga. Dan saya tidak termasuk orang yang akan mendapatkan warisan keluarga dan sebagainya. Banyak sekali alasan. Bahkan orang-orang yang seharusnya percaya pada Tuhan Yesus juga mulai menolak Tuhan Yesus.
memakai pikiran-pikiran yang mereka pikir sebagai pikiran yang rasional, pikiran-pikiran yang masuk akal untuk menganalisa Yesus. Bagaimana Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat itu bisa dianalisa oleh manusia yang pikirannya terbatas? Gak mungkin bisa. Itu sebabnya kita menerima Yesus dengan iman. Setelah itu kita belajar semakin mengenal Dia, semakin memahami Dia. Dengan bertahap pikiran manusia kita ini beralih, meningkat, diajari oleh firman Tuhan. Sehingga bisa memikirkan apa yang Allah pikirkan. Tapi malam hari itu, ketika Yesus akan dilahirkan, maka Maria dan Yusuf mencari tempat, bukan tempat mewah. Maria dan Yusuf tidak pernah mencari tempat mewah, tidak pernah. Maria dan Yusuf hanya mencari tempat yang layak. Layak dalam ukuran manusia. Bahwa bayi yang dikandung oleh Maria ini, bayi Yesus ini harus dilahirkan di tempat yang layak, yang pantas untuk manusia dilahirkan. Bayi manusia dilahirkan. Jadi masuk akal kalau mereka mencari tempat penginapan. Karena pada waktu itu ada peraturan Kaisar dari Romawi mengharuskan semua orang harus kembali ke kotanya masing-masing, tempat kelahiran mereka untuk mengadakan sensus yang pertama kali. Dan itu yang membuat Bethlehem menjadi penuh. Banyak orang kelahiran Bethlehem kembali ke Bethlehem dan memenuhi hotel-hotel, losmen, tempat penginapan yang ada. Tidak ada tempat bagi Yesus. Tidak ada tempat. Hanya sebuah kandang Bethlehem, kandang yang sederhana, tempat untuk binatang. Itu yang terbuka bagi Yesus. Dulu waktu saya mendengar kisah tentang Nuh dengan binatang-binatangnya di Bahtera. Pada waktu saya masih anak-anak, pelayan kebaktian anak menceritakan tentang Nuh dan binatangnya. Saya hanya berpikir bahwa beruntung sekali ya binatang-binatang itu masuk ke Bahtera Nuh sehingga tidak mengalami air bah dan tenggelam dan mati. Beruntung sekali mereka ini, binatang-binatang ini. Setelah dewasa, saya belajar firman Tuhan, saya baru paham. Kenapa yang di dalam Bahtera Nuh kok hanya ada dua macam makhluk. Pertama adalah makhluk manusia, yaitu Nuh dan keluarganya. Dan kedua adalah binatang-binatang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk masuk ke dalam Bahtera Nuh. Di sana saya memahami bahwa binatang-binatang itu adalah kita. Orang-orang yang non-Yahudi. Yang dianggap oleh orang Yahudi seringkali rendah seperti binatang. Tapi binatang ini justru ada di dalam Bahtera Nuh dan diselamatkan. Luar biasa kasih Allah untuk kita semua. Dan ternyata ketika kita mempelajari tentang kelahiran Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang biasa manusia lahir. Tapi di tempat kandang binatang. Di palungan tempat makan lembu, sapi, dan semua domba dan kambing binatang yang ada. Sehingga kita lihat di sini, Tuhan Yesus mau meraih bukan saja bangsa Yahudi, tapi Tuhan Yesus mau meraih semua orang termasuk orang-orang non-Yahudi yang bukan Yahudi termasuk saudara dan saya. Bukan untuk memeluk agama tertentu, tapi Tuhan Yesus mengajari kita tentang kebenaran yang tidak ada di dalam dunia ini. Lalu orang menyebut mereka yang mengikut Yesus sebagai Kristen, pengikut Kristus. Sehingga kalau saudara beragama apapun juga, dan sekarang saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malam hari ini saudara mengambil keputusan, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara tidak sedang meninggalkan agama saudara, tapi saudara sedang meninggalkan dosa saudara. Saudara sedang meninggalkan hidup lama saudara. Saudara diperbarui, dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan bicara soal agama, tapi kita bicara soal kebenaran. Bahwa Allah yang maha dahsyat tidak mungkin dihampiri oleh manusia yang debu. Yang mungkin terjadi adalah Allah yang maha kuasa itu menghampiri manusia. Allah yang maha kuasa menghampiri manusia itu bukan konsep agama, tapi konsep kasih Allah yang luar biasa.
Mari kita baca lanjutannya dari Yohanes 1 ayat yang ke-11. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara lihat di sini bahwa manusia ini sesungguhnya adalah milik Kristus. Bahkan lebih sempit lagi, orang-orang Yahudi itu adalah milik Kristus. Tetapi orang-orang kepunyaannya ini tidak menerimanya. Sungguh satu hal yang menyedihkan hati. Kalau saudara pernah mengalami bahwa saudara adalah orang tua dari anak-anak itu, tapi ternyata anak-anak itu menolak saudara sebagai orang tua, baru saudara rasakan betapa kesedihan hati saudara. Bagaimana Tuhan Yesus yang dengan penuh kasih menghampiri orang-orang kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya ini tidak menerimanya. Sehingga Natal itu bunyinya adalah ditolak. Itu Natal. Seringkali Natal itu diceritakan sebagai penuh damai, penuh sukacita, penuh kegembiraan dan sebagainya, itu memang betul. Tapi ada di sana bagian di mana Natal adalah ditolak. Siapa yang ditolak? Yesus yang ditolak. Yang ditolak adalah ajaran Yesus. Yang ditolak adalah mereka pengikut Yesus. Saudara pengikut Yesus. Maka saudara siap untuk ditolak kapanpun oleh siapapun di dalam dunia ini. Kita harus punya satu sikap yang kita ambil secara pasti ketika kita mengambil keputusan. Saya mau percaya Yesus sebagai Tuhan saya dan Juru Selamat saya satu-satunya. Konsekuensinya saudara akan ditolak seperti Yesus. Bagaimana para murid-murid Yesus, pengabar-pengabar Injil, para rasul ini mengalami kondisi-kondisi yang begitu luar biasa. Mereka bukan saja ditolak, bahkan mereka dibunuh ketika mereka menyampaikan kabar baik. Ketika mereka menyampaikan kabar kasih, justru mereka mengalami tindakan-tindakan yang sama sekali tidak ada kasih. Inilah yang ada. Jadi Natal adalah ditolak. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bagaimana cara manusia menolak? Seringkali karena dosa manusia yang tidak dapat dihapuskan. Seringkali orang menganggap bahwa itu tidak ada. Ada sebagian orang yang merasa bahwa dosa itu hanyalah konsep manusia. Konsep manusia yang memisahkan antara dosa dan tidak berdosa, antara benar dan salah. Konsep manusia. Dosa manusia kadang-kadang yang ini tidak dapat dihapuskan, ini dianggap sebagai tidak ada atau diabaikan. Sehingga orang berbuat dosa dengan mudahnya. Semakin dia berbuat dosa, ada jam terbangnya dia di dalam perbuatan dosanya, maka semakin lancar dia berbuat dosa. Semakin merasa bahwa itu bukan dosa. Kalau saudara berbohong satu kali, mungkin saudara deg-degan. Aduh saya bohong. Rasanya nanti saya bagaimana ya mempertanggungjawabkan kebohongan ini. Tapi kalau saudara sudah bohong 1000 kali, saudara nggak merasa itu kebohongan. Ya sudah wajar lah. Saya tahu perlu reaksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menekan saya, yang mendesak saya ini. Tapi saya tidak bisa menjawab dengan benar. Jadi saya berikan jawaban yang penuh dengan kebohongan dan itu layaklah. Akhirnya seperti itu. Dan dosa itu secara pasti akan menyeret manusia ke dalam penghukuman kekal. Saya beritahukan kepada saudara, proses menyeret ini tidak serta-merta orang itu pada saat berdosa langsung masuk hukuman kekal. Ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka tidak langsung mati. Ada prosesnya. Maka kematian jasmani itu bisa mendadak. Orang yang sakit jantung tiba-tiba serangan jantung meninggal dunia. Kematian jasmani bisa mendadak. Ketika orang yang tidak hati-hati dalam menyeberang jalan ketabrak oleh mobil atau sepeda motor atau bahkan kereta api, mengerikan sekali. Dan mereka meninggal dunia. Tapi kematian rohani itu mengalami proses. Proses yang lama-kelamaan akan mengalami kematian rohani yang tidak dirasakannya. Perlahan-lahan
Hati-hati. Saudara Kristen, saudara percaya Tuhan Yesus adalah satu hal yang baik. Tapi di Natal ini coba saudara cek kembali. Apakah rohani saudara masih tetap hidup dan sehat? Atau rohani saudara sudah mulai turun? Mulai kurang percaya Yesus, mulai kurang bergairah pada Yesus, mulai bosan untuk membaca Alkitab, mulai tidak suka dalam berdoa karena doa itu seringkali hanya omong-omong saja dan tidak ada buktinya, mulai malas ke gereja. Natal pada tahun 2023 ini dirayakan oleh gereja kami ini, GPKDI Tabernakel Kasih, selalu kami merayakannya di tanggal 24, selalu itu. Dan tahun 2023 ini jatuh pada hari Minggu. Banyak orang yang mengira atau mengusulkan bahkan, sudahlah kita malam Natal saja, ya sekarang ini. Minggu pagi nggak usah ada ibadah. Saya bilang nggak bisa. Ibadah itu adalah ibadah raya. Ibadah raya itu harus ada. Harus dilaksanakan ibadah raya. Sedangkan Natal ini kita peringati Natal ini ya sekarang ini. Dan ibadah raya tadi itu dikhawatirkan oleh mereka yang melayani Tuhan tadi pagi. Wah, ini bisa-bisa yang datang sedikit karena mereka semua mengincar datangnya malam hari. Pada sore hari pada ibadah Natal. Saya tanya kenapa nggak datang pagi sama malam? Takut terlalu rajin. Pak, saya online Pak, lewat live streaming, ya kan sambil tiduran, nggak benar-benar ibadah. Kalau di sini saudara, dulu saya selalu punya joke begini, siapa yang pada saat saya khotbah ngantuk, zaman dulu belum ada HP-HPan, belum terlalu ya, ngantuk aja, akan dicium oleh Pak Theo. Coba dulu kayak gitu tuh hukumannya. Sampai sekarang masih berlaku loh, Pak Theo-nya masih ada di tengah-tengah kita. Nah, Pak Theo lihat ada yang ngantuk, ceprot aja. Hati-hati. Mulai turun kerohanian itu, mulai nggak bergairah. Itu sebabnya mengapa kita harus kembali ke kasih mula-mula, ke cinta pertama yang penuh dengan greget, penuh dengan gairah pada Tuhan Yesus. Rasanya pengen mengalami hal-hal yang banyak dan luar biasa dari Tuhan Yesus. Pengen melayani Tuhan Yesus habis-habisan. Tapi setelah sekian waktu, kenapa ya semangat ini kok jadi kendor? Hati-hati. Orang seringkali menolak Yesus itu karena pertama alasannya karena tidak mau percaya kepada Yesus. Bukan tidak bisa percaya, sudah dijelaskan habis-habisan. Sudah dijelaskan sampai dia mengerti betul. Tinggal percaya, tapi dia menolak. Dia tidak mau percaya. Yang kedua adalah karena tidak mau mendengar dan menjalani firman Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan dan saudara harus menjalani firman Tuhan, ternyata saudara periksa sebagian besar dari hidup saudara harus saudara buang. Kebiasaan-kebiasaan buruk saudara buang. Karena itu tidak sesuai, bahkan melawan firman Tuhan. Saudara yang hidup di dalam dosa harus meninggalkan kehidupan dosa itu. Dan harus bertobat. Dan harus mengalami pembaruan di dalam Tuhan Yesus. Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini orang yang tidak mau. Karena seringkali orang lebih suka berada di dalam gelap. Di dalam kekotoran hidupnya, di dalam seenaknya saja, menikmati hal-hal yang dianggapnya itu bukan dosa, padahal itu adalah dosa, dan tidak sadar bahwa dia sedang naik sebuah kereta yang sedang meluncur masuk ke dalam neraka karena dosa itu. Dan Tuhan Yesus mencegahnya. Mengapa orang menolak Yesus? Yang ketiga adalah karena orang itu tidak mau melayani Tuhan Yesus. Saya beritahukan pada saudara bahwa GPKDI Tabernakel Kasih jemaatnya lebih dari setengahnya adalah orang yang melayani. Saya katakan itu adalah gereja yang sehat. Gereja yang sehat malah seluruh jemaat melayani. Itu yang sehat. Jadi bukan 50%. 100% jemaat melayani. Itu yang sehat. Sebab ada gairah melayani. Dan itu memberi atau mendapatkan sesuatu, contoh atau gerakan yang ada dalam dirinya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.
Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita duduk dengan santainya dan kita menunggu orang melayani kita? Harusnya kita lah yang sibuk melayani. Kenapa orang menolak Yesus? Yang ketiga adalah karena tidak mau melayaninya. Jadi lebih baik saya tolak dia. Saudara masih ingat ada perumpamaan yang menceritakan seorang yang akan pergi ke luar negeri dan mempercayakan talentanya kepada pegawai yang satu 5 talenta. Kepada pegawai yang kedua 2 talenta. Pada pegawai yang ketiga 1 talenta. Yang 5 talenta segera berangkat dan mengusahakan 5 talenta itu. Yang 2 talenta segera berangkat mengusahakan 2 talenta itu. Sedangkan yang 1 talenta menguburkannya. Dia menolak diberi talenta itu. Sesungguhnya yang ditolak bukan talentanya, tapi tuannya. Karena Tuhan ini memberikan 1 talenta kepadanya. Kemarin ini saya bertemu dengan seorang jemaat, ya, dulu bimbingan saya, ya kalau saya sebut namanya nanti Pak Theo kenal. Jadi lebih baik saya tidak sebut namanya. Dia punya 2 orang anak yang sangat-sangat berbakat dalam musik. Luar biasa. Masih kecil waktu itu. Anak itu masih kecil dan anak itu luar biasa permainan musiknya. Kakak dan adik ini. Sudah lama saya nggak bertemu dengan mereka ini dan saya bertemu dengan mereka dan saya bertanya tentang kedua anaknya ini. Mungkin sudah pelayanan di gereja-gereja besar. Mungkin sudah menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Apa dijawabnya? Sekarang tidak melayani. Bahkan jarang-jarang ke gereja. Sebab kalau hari Minggu juga ngejar kerjaan. Kerjaannya numpuk. Sehingga hari Minggu juga tidak ke gereja. Dan saya melihat kok orang tuanya ini kayak kurang ada beban gitu loh. Anak-anaknya tidak ke gereja. Anak-anaknya mulai menjauh dari Tuhan. Saya ceritakan. Kalau mati secara fisik bisa mendadak. Tapi kalau mati rohani itu perlahan-lahan. Pastikan anak-anakmu itu masih hidup rohani. Pastikan. Sebab ini bahaya. Di akhir zaman ini yang paling bahaya adalah kematian rohani. Ketika orang itu tetap masih Kristen. Orang itu tetap masih pelayan Tuhan. Bahkan orang itu tetap pendeta, hamba Tuhan. Tapi rohaninya mati. Hati-hati. Dia zombie rohani. Saudara pernah dengar gak zombie rohani? Bukan zombie fisik, bukan zombie rohani. Jadi kelihatannya dia masih luar biasa. Shalom, puji Tuhan, luar biasa dia. Tapi mati rohani sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dikatakan di sini pada ayat 12, tetapi yang mau menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya. Itu sebabnya saya beritahukan kepada saudara. Dunia mengatakan apa? Tolak Yesus. Natal kata-katanya adalah ditolak. Tapi ketika kandang itu menerima Yesus, dilahirkan di sana. Kandang itu menjadi eksklusif. Kandang itu menjadi sangat spesial. Ya. Kalau semua orang katakanlah pakai bajunya hitam semua dan saudara pakai baju putih sendirian, saudara pasti eksklusif. Spesial, khusus. Kita yang percaya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang khusus. Orang-orang yang eksklusif. Orang-orang yang disiapkan untuk Allah. Itulah disebut khusus atau disebut dengan bahasa lain kudus. Kudus itu artinya dipersiapkan untuk Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya, kalau saudara menerima Yesus, saudara diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kepada saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Bukan dikatakan yaitu mereka yang Kristen, bukan. Karena banyak orang Kristen juga tidak percaya pada Tuhan Yesus.
Kalau mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka sudah melayani Tuhan. Tapi mereka tidak percaya pada nama Yesus. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, maka mereka akan menjadi anak-anak Allah. Yang mau menerima Yesus, yang percaya dalam nama Yesus, akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan prosesnya ini dikatakan pada ayat 13. Bukan seperti bayi manusia. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan dengan materi darah dan materi daging. Tetapi dari Allah. Dikatakan di sini, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, sehingga menganggap Allah itu, masa Allah itu beranak? Itu menganggap Allah itu seperti manusia. Kalau diperanakkan oleh Allah, itu diperanakkan di dalam versi Allah, bukan di dalam kamus manusia. Kalau di dalam kamus manusia adalah darah dan daging, secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Kalau ini seperti Yesus, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sehingga harusnya kalau kita datangnya dari Allah, kita punya karakter Allah. Kita punya sifat-sifat Allah. Kita punya cara berpikir Allah. Kita punya perasaan Allah. Yang menerima Tuhan Yesus Kristus, hidupnya pasti berubah. Saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara diubahkan. Dari manusia biasa, saudara berubah menjadi anak Allah. Yang punya karakter Allah. Yang punya sifat-sifat Allah, yang punya cara berpikir Allah dan perasaan Allah. Tapi kalau orang itu pergi meninggalkannya, maka hilanglah semuanya. Kalau saudara jalan-jalan di sebuah kota yang panas ya, Jakarta misalnya, atau Bandung juga sekarang sudah mulai panas, Surabaya, atau Singapura, ya ada yang dari Singapura. Singapura, panasnya luar biasa. Jalan-jalan di trotoarnya panasan saudara. Masuk saya ke toko. Toko kecil juga, saudara pura-pura mau beli apalah gitu ya. Nanti jadi atau enggaknya belakangan. Sekarang masuk dulu. Saudara rasain apa? AC-nya itu. Maknyus gitu. Set, dingin, sejuk gitu. Waduh, saudara gembira. Aduh, seger ya. Aduh, panas di luar, di dalam segar. Tapi ketika saudara coba keluar lagi dengan kondisi tubuh saudara sudah dingin, sudah segar, sudah nyaman di dalam tadi, saudara keluar lagi, maka saudara akan kepanasan lagi. Karena di dalam ruangan itu ada AC-nya dan di luar tidak. Begitu juga ketika kita masuk di dalam Yesus, aduh kita rasakan kemenangan, kita rasakan damai sejahtera, kita rasakan sukacita, kita rasakan perubahan yang luar biasa, pimpinan Roh Kudus dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ketika kita keluar dari Yesus, semua itu hilang. Kita kembali seperti kita yang dulu, walaupun nama kita masih tetap orang Kristen. KTP kita masih tetap Kristen, apalagi KTP saya pendeta. Tapi kalau saya keluar dari Kristus, maka saya nggak punya apa-apa. Oleh sebab itu, saudara yang sudah di dalam Kristus, pastikan saudara tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menolak Dia. Sambutlah Yesus. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu semua, malam hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Amin Bapak dan Ibu. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja bagi hidup kita semua. Saya akan percaya akan mengubah setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini saya percaya bahwa setiap kita, mari kita bersama-sama mau buka hati kita, mau terima Yesus secara pribadi. Entah mungkin kita mengatakan bahwa ya saya sudah lama jadi ikut Tuhan sih, tapi rasanya kok hari-hari ini Tuhan Yesus makin jauh dari hidup saya. Saya sudah lama sih ikut Tuhan Yesus, tapi rasa malas saya berdoa, baca firman Tuhan, rasanya udah mulai ada. Tadi firman Tuhan sudah memperlengkapi kita semua. Malam hari ini, seberapa banyak di antara kita yang mau benar-benar
mau menyambut Natal kelahiran Yesus dalam hatinya secara pribadi, boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak dan Ibu. Haleluya. Malam hari ini siapkan hatimu bersama-sama. Tuhan mau bekerja dalam hidupmu secara pribadi dan jangan lewatkan itu. Kalau engkau mau mengalaminya, engkau mau merasakannya malam hari ini, mari buka hatimu. Buka hatimu, haleluya. Kalau engkau mau Tuhan Yesus lahir dalam hatimu malam hari ini, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, jangan pedulikan kiri kananmu, siapapun di belakangmu. Engkau secara pribadi berkomitmen, Tuhan saya mau merasakan engkau secara pribadi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan jangan satu pun di antara kita yang terlewatkan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh haleluya. Mari katakan bersama-sama, ku buka hati itu jamahanmu. Ku buka hati, amin, tu jamahanmu, berserah penuh, di hadiratmu, kau ambil alih, seluruh hidupku, di sama-sama sedukan amin Tuhan. Haleluya. Di hadapanmu. Happy birthday.
mau berdiam diri malam hari ini. Kalau engkau mau mengalami Tuhan, Tuhan tolong aku mau mengalamimu malam hari ini. Engkau katakan secara pribadi, Tuhan saya mau merasakanmu lahir di hatiku. Tuhan Yesus, saya mau menerimamu malam hari ini. Hadirlah dalam hidupku. Hadirlah dalam hidupku. Hadirlah dalam hati kami. Ubahkan kami Tuhan. Yesus, ubahkan kami. Ubahkan kami Tuhan. Saya mau mengalami Engkau Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Terima dia, terima dia. Haleluya, terima dia dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Dia sedang menghampirimu. Dia menunggumu, engkau membuka hati untuk dia malam hari ini. Dia sedang menunggumu. Dia sedang menantimu. Dia sedang berdiri di hadapanmu malam hari ini. Dia mau menunggumu, engkau berkata, Tuhan masuk dalam hatiku. Tuhan jamah aku. Dia sedang menunggumu malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oh Kudus, haleluya. Jesus. Oh Tuhan. Haleluya. Tuhan. Jesus. Kami Tuhan, Jesus, haleluya, Jesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, haleluya, Jesus, jamahan-Mu Tuhan penuhi hati kami. Jamahan-Mu Bapa mengubahkan kami semua. Jesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau malam hari ini masing-masing kita mau memperbaharui komitmen dengan Tuhan, kau boleh mengatakan kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan saya mau memperbaharui komitmenku mengiringi Engkau. Tuhan saya mau memperbaharui komitmenku Tuhan. Ampuni kalau selama ini saya yang sering melalaikan Engkau. Kami sering melalaikan Engkau. Dan bahkan sering menolak Engkau secara pribadi. Tuhan Yesus, malam hari ini haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Jesus. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku buka hati Untuk jamahanmu Amin. berserah penuh Dengan dari iman kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kau ambil alih seluruh hidupku. Izinkan Tuhan mengambil alih hatimu. Altarmu menyembahmu. Sekali lagi katakan, Buka hati izinkan Tuhan menjamah hatimu. jamahanmu Izinkan Tuhan mengambil alih hatimu malam hari ini. penuh Yesus. di hadiratmu. Kau ambil alih Amin. seluruh hidup. Inilah komitmen kami di hari Natal ini Tuhan. Boleh sekali lagi dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari katakan, ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu. Yes Tuhan, kami mau berserah penuh di hadapanmu. Amin. Engkau ambil alih Tuhan seluruh oh di altarmu. Yes, haleluya. Amin. Jamaah kami mau berserah penuh Bapa di altarmu Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bersama-sama buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Dan kami dengan iman katakan bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan di antara kami. Kami mengalami Tuhan. Kami membuka hati kami menerima Tuhan secara pribadi. Merasakan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan Yesus, malam hari ini kami yang hadir di ruangan ini maupun yang ikut Dewa live streaming, tidak ada satupun yang akan pulang dengan sesuatu yang kosong, pulang dengan sesuatu yang lain. Tapi kami pulang membawa Yesus hadir dalam hidup kami. Amin. Kami pulang membawa Yesus dalam rumah tangga kami. Kami pulang membawa Yesus dalam kehidupan kami. Kami pulang membawa Yesus di rumah kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Yesus akan memimpin kami. Yesus telah lahir bagi kami. Yesus telah lahir di hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Engkau terus surapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Andri dalam menggembalakan kami. Pakai Tuhan terus dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Pak. Buat malam hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Mari kita siapkan di hati kita untuk menyanyikan Malam Kudus. Tolong dipersiapkan lilinnya, nanti dia dikasih api oleh para diaken.
kudus, sunyi senja, dombamu bergerak, arah gembala yang jaga, menghadap Yesus Sang Putra, lahir dalam harum, lahir dalam Malam kudus sunyi senyap, tidurmu telah lelap. Mari kita bangkit berdiri. malam kudus, sunyi senja, tidurmu lelah. Angkasa raya Mari kita masuk di dalam doa Natal. Bapa di dalam surga, bagi kami Tuhan Yesus adalah yang kami sambut dengan membuka hati kami, membuka hidup kami. Biarlah di dalam malam Natal ini komitmen kami menjadi pengikut Tuhan Yesus itu diperbarui. Komitmen kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus itu diperbarui. Komitmen kami sebagai anak-anak Allah diperbarui. Terima kasih ya Bapa untuk kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Tapi terima kasih juga untuk kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Siapakah kami sehingga Engkau memilih kami untuk dijadikan sebagai objek kasih-Mu ya Allah. Sehingga Yesus harus mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, menyelamatkan kami, mengubahkan hidup kami menjadi baru, dan kami boleh mengalami menjadi anak-anak Allah yang dipersiapkan bagi surga. Terima kasih ya Bapa. Bapa di dalam surga, anak-anak-Mu juga menyampaikan persembahan-persembahan Natal. Ada persembahan-persembahan Natal yang mereka kirimkan. Ada juga yang persembahan Natal yang sudah mereka masukkan di dalam kotak-kotak persembahan khusus beberapa waktu yang lalu. Ada juga persembahan Natal yang baru malam hari ini akan disampaikan. Tuhan, semua persembahan Natal ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebagai penyembahan kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah Engkau ya Allah. Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur, sucikan dan kuduskan semua persembahan kami ini. Dan biarlah semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan persembahan Natal ini, kami percaya mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kami masing-masing. Yang sudah dan akan memberikan persembahan Natal. Dengan sepenuh hati kami, dengan beriman pada Tuhan Yesus. Dan dengan menyambut Yesus di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Silakan saudara meniup lilinnya dan silakan duduk kembali. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian.
bahwa GPKDI Tabernakel Kasih mengundang kita semua untuk bisa hadir pada hari Minggu depan tanggal 31 pada ibadah raya, yaitu jam 8 pagi, yang merupakan ibadah raya terakhir di dalam tahun 2023. Setelah itu pada sore petang harinya jam 6 petang, kita akan masuk di dalam kebaktian akhir tahun 2023 di sini jam 6 petang, jam 18, jam 6 petang di tempat ini. Dan kita akan menerima perjamuan kudus untuk menutup tahun 2023. Dan saya minta saudara masing-masing berdoa sebelum saudara datang di dalam acara ini. Karena di dalam acara ini saudara akan menerima ayat penuntun untuk masuk dan menjalani tahun 2024. Sehingga ayat yang saudara terima di tanggal 31 Desember jam 6 petang nanti pada ibadah akhir tahun, itu bukan ayat biasa. Tapi ayat yang Allah pilihkan dan ayat yang Tuhan tunjukkan untuk saudara dan saya, masing-masing kita, dituntun dengan ayat itu, memperhatikan ayat itu, menyambut tahun yang baru dan hidup di dalam tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di dalam tahun 2024, tapi kita punya pegangan yang pasti, yaitu ayat firman Tuhan yang nanti kita terima tanggal 31 Desember jam 6 petang di tempat ini. Oleh sebab itu pastikan saudara hadir. Saya ingin ingatkan juga bagi semua para pelayan Tuhan, jangan lupa tanggal 29 itu adalah hari Jumat, tanggal 29 hari Jumat jam 5 sore, semua pelayan Tuhan GPKDI Tabernakel Kasih saya harap berkumpul di sini karena saya akan memberikan pengarahan untuk 2024. Seperti apa dan bagaimana kita akan melihat apa yang Tuhan tunjukkan melalui saya untuk tahun 2024 yang akan datang. Jadi semua pelayan Tuhan diharapkan hadir, sekali lagi tanggal 29 hari Jumat jam 5 sore di tempat ini. Ya. Lalu tanggal 1 Januari 2024, 1 Januari dalam tahun yang baru 2024 kita akan mengawali tahun yang baru dengan beribadah dan dengan perjamuan kudus mengawali tahun itu dan mentahbiskan tahun yang baru ini sebagai tahun Tuhan. Kita sama-sama akan menaikkan doa untuk tahun 2024. Sehati kita berdoa di tanggal 1 Januari jam 8 pagi. Ingat jam 8 pagi. Ibadah ini hari Senin jam 8 pagi. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mentahbiskan tahun 2024 bagi Tuhan. Sehingga kita tahu 2024 apapun yang terjadi, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan tahun 2024. Saya harap saudara tidak melewatkan acara-acara penting ini. Dan kalau saudara mau melihat yang lain, pengumuman yang lain ada pada Warta Jemaat yang hari ini mungkin masih ada. Saudara bisa minta di meja sekretariat di Ibu Heni yang tadi pagi dibagikan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.
Joyful, joyful Lord, joyful, 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 joyful Lord, joyful, 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 joyful Lord, joyful, 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 joyful Lord, joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. I stand for my flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dart of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. I've got a joy, I've got a joy, 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 joy. I've got a joy, joyful, joyful Lord. Puji Tuhan, kita telah menerima persembahan yang sangat indah, puji-pujian dari The Lantern, dari kaum muda GPKDI Tabernakel Kasih. Biar semua kaum, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga lansia dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita semua bersuka cita. Amin. Amin. Kurang keras, kurang bersuka cita. Kita semua penuh dengan sukacita pada malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan Natal. Mari kita mau memberikan yang terbaik. Seperti orang Majus yang memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur. Mari kita akan memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati kita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita mau angkat satu pujian. Kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus tak ajaib. Kita serta bergema, lahir Raja mulia.
tabernakel kasih yang sudah dengan sepenuh hati melayani Tuhan di tempat ini. Mari kita sambut dia, ada Kasih on Filler. Aldi on keyboard. Let's worship him together. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita malam hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang sudah melawat kami dalam ibadah peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus malam hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tertanam dalam hati kami dan membawa kami untuk mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, untuk kasih-Mu yang tiada terselami oleh akal kami. Dan pada malam hari ini juga jemaat membawa persembahan Natal kepadamu Tuhan. Terimalah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar jikalau kami akan berpisah satu sama yang lain, Tuhan Engkau menyertai kami masing-masing tiba di rumah kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Engkau menyertai acara-acara yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel akan menyertai jemaat-Mu sampai memasuki tahun yang baru. Dan kami mau merendahkan diri kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera turun ke atas bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Puji Tuhan. Selamat Natal untuk seluruh jemaat GPKDI Tabernakel Kasih. Sekarang tiba saatnya di akhir acara. Untuk kupon yang sudah dibagikan, boleh ditukarkan di depan untuk ditukarkan dengan souvenir dan juga konsumsi. Akhir kata, kami mengucapkan, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Felicidad. Felicidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Felicidad. Felicidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. 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 Dan tahun baru. Dan tahun baru. Dan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.